Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita ini, setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu menyertai kita. Itu kita imani dan percayai. Terbukti bahwa sampai hari ini, sampai detik ini pun kita masih merasakan kasih Tuhan, masih bisa merasakan napas hidup yang Tuhan berikan, masih merasakan anugerah yang tercurah untuk kita, yang kita rasakan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja dan melakukan aktivitas itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 49 ayat 16 sampai 28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dan dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun padanya tetap kokoh dan dengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah darah dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang beradab abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang beristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berkat yang diberikan sesuai kapasitas. Sekali lagi, berkat yang diberikan sesuai kapasitas. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini lanjutan dari renungan sebelumnya mengenai pesan terakhir Yakub kepada anak-anaknya.
Dan ini pun kita lanjut dengan merenungkan bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya. Dan renungan kali ini, hari ini bagian dari pesan dan nubuat terakhir Yakub kepada suku-suku Israel sebelum ia meninggal. Bagian ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki porsi dan rancangan Tuhan yang unik untuk kita masing-masing, serta mengingatkan kita untuk selalu menantikan pertolongan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Ini poin-poin penting inti dari renungan kita hari ini. Dan juga kita dapat belajar sidang firman Tuhan pada renungan kita hari ini bagaimana kedaulatan dan rencana Tuhan yang nyata kepada kita dan kepada anak-anaknya Yakub. Yakub menubuatkan masa depan suku Dan seperti ular yang mematuk tumit. Gad, Asyir, dan Naftali, masing-masing suku memiliki karakter masing-masing dan takdir yang berbeda-beda. Hal ini mengajarkan kita untuk mensyukuri talenta serta bagian kita sendiri tanpa harus iri atau membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Terkadang kedaulatan Allah pun kita tidak mengerti dan pahami dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada masing-masing kita. Akan tetapi terkadang kita tidak mau menerima kemampuan itu. Kenapa kita tidak mau menerima kemampuan itu atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kenapa terkadang kita tidak mau menerimanya? Karena kita melihat bahwa orang lain lebih banyak berkatnya, seperti itu. Dan kita pun mau berkat kita sama dengan orang lain. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ingat sama Tuhan. Tuhan bukan pilih kasih, tetapi Tuhan mau kita menjalankan sesuai yang Tuhan berikan kepada kita, perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan mengeluh, kita jangan membandingkan diri kita kepada orang lain, tetapi lakukan sesuai yang Tuhan inginkan untuk kita. Amin. Dan juga kita dapat belajar hari ini penantian akan keselamatan. Di tengah-tengah memberikan berkat, Yakub berseru, "Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan," kata Yakub waktu itu. Ini adalah pengingat bahwa dalam segala pergumulan hidup, pandangan kita harus tetap tertuju kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Ya, sedang jemaat Tuhan, bahwa berkat dan penantian keselamatan memang harus kita nantikan, sedang jemaat Tuhan. Dan juga berkat yang diberikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dikatakan bahwa Yakub memberkati mereka masing-masing dengan berkat yang tepat. Setiap orang menerima berkatnya sendiri. Tuhan tidak pernah pilih kasih, seperti yang saya katakan tadi. Dan tahu persis apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tuhan tahu itu. Sedang jemaat Tuhan, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita lewat renungan ini? Bahwa sebagai umat percaya, kita patut meneladani Yakub untuk hidup beriman dan menyerahkan masa depan anak cucu ke dalam tangan Tuhan. Yakub memberkati anak-anaknya sesuai kapasitas mereka. Yakub memberkati anak-anaknya sesuai yang Tuhan Allah tunjukkan kepada Yakub. Ya, karena Tuhan Allah tahu apa yang terbaik untuk anak-anak Yakub dan juga yang terbaik untuk kita. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan jadilah saluran berkat bagi sesama dimanapun kita berada dan ditempatkan. Dan biarlah lewat kehidupan kita orang lain pun mendapat berkat yang luar biasa, dan lewat kita kehidupan kita berdampak kepada orang lain dan kita mencerminkan kasih Kristus, karena kasih Kristus adalah sebagai pedoman kita untuk dapat berkarya dalam kehidupan kita ini, dalam berkarya pengabaran Injil, dalam berkarya penyebaran kabar baik yang luar biasa. Biarlah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita terima dengan baik dan kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan yakin percaya
Tuhan akan memberikan dan menambahkan berkat-berkat lain kepada kita kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat renungan hari ini. Kami percaya Yakub memberkati anak-anaknya karena Yakub tahu bahwa yang terbaik untuk anak-anaknya di masa depan dia tahu ya Tuhan. Karena Yakub percaya bahwa anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan dan anak-anaknya mampu melakukan sesuai yang Tuhan inginkan untuk mereka. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau diubahkan, dipakai, dan mau melakukan sesuai dengan Tuhan inginkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkat.